أشهد أن لا إله من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله هدى من سعى إلى دين الصواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داعي لمصالح العباد وصلوات الله وسلامه على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin rahimakumullah, patut kita syukuri hari ini kita masih ditakdirkan istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, yakni puasa di bulan Ramadan, dan kita bersyukurnya juga kita masih berkumpul untuk dapat melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, anak, cucu dan para pejuang-pejuang Islam yang menegakkan kalimatullah. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita dan anak serta keturunan kita, insyaallah. Hadirin, sebagai khatib saya wajib menyampaikan, marilah kita sama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terasa waktu begitu cepat dan kita sudah sampai di hari yang ke-16, bahkan ada yang 17 Muhammadiyah. Itu berarti kita sudah melalui fase kedua, yakni fase pengampunan. Dan itu berarti kalau kita melaksanakan secara istiqomah, insyaallah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Karena berkeyakinan atau
kita sadar dan berkeyakinan penuh bahwa ibadah yang kita telah lakukan ini pasti dengan kualitas yang sangat luar biasa di bulan puasa ini. Hadirin rahimakumullah, ketika di tanggal 16 ini biasanya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu melaksanakan malam nuzul Quran, yakni di mana turunnya Quran sebagai kitab yang menjadi hudan linnas, menjadi bayyinah, dan menjadi qur'an bagi kita semua. Kitab itu atau kitab Al-Quran, kita yakini bahwa tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di dalam Al-Quran, dan itu sudah dijelaskan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Al-Quran ini sudah terbukti sebagai bayyinah, sudah dibuktikan oleh para ahli, baik yang ada di Eropa, di Asia, di Afrika, bahkan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia juga sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu memang terbukti kebenarannya. Banyak kaum non-muslim atau profesor-profesor yang meneliti tentang Al-Quran langsung bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Al-Quran ini tentu merupakan pedoman karena berisi nilai-nilai yang ada di dalam akidah Islamiyah, dan juga adanya syariah Islamiyah atau aturan-aturan, baik aturan-aturan yang diharapkan maupun aturan-aturan yang dihalalkan. Al-Quran ini juga menjadi pedoman akhlak karimah, karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlakul karimah, sehingga ketiga ini menjelaskan dan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di dalam 6.666 ayat, dan ada 114 surah, dan semuanya itu ada 30 juz. Nah, ini tentu harus kita pelajari dan kita baca Al-Quran tersebut, sehingga kata bacanya itu sendiri menurut Profesor Quraisy Shihab, baca Al-Quran itu bukan saja membaca seperti biasa, tapi maknanya itu ada analisis, ada pemahaman, dan ada simpulan dari setiap kita baca. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, walaupun dimulai dari cara membaca, tapi setelah itu harus kita pahami
ayat-ayat yang mengandung atau yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, sehingga kita tahu persis pada akhirnya kemukjizatan Al-Quran, karena kita tahu apa yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut, sehingga maknanya juga akan semakin jelas kita baca. Nah, itu nanti kita tahu persis adanya fungsi furqan atau kursi pembeda. Nah, setelah itu tentu ketika kita sudah di tanggal 16 di bulan puasa ini, puasa kita itu, keyakinan kita itu sudah semakin kuat kualitasnya. Karena ketika kita sudah sampai di 16 itu, berarti secara tidak langsung kita sudah insya Allah diampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan tentu kita akan menyambut ke depan itu di Asrul Awakhir atau 10 hari terakhir di bulan puasa. Penyambutan ini banyak dilakukan karena pada malam-malam itu kita akan menunggu kedatangan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam bulan Lailatul Qadar itu dinaungi atau dikelilingi, didekati, bahkan hampir berdampingan dengan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah mempunyai keimanan yang sudah semakin kuat, karena kita memang sudah melakukan ibadah puasa itu dengan baik, dan kita juga sudah melakukan sholat dengan baik, dengan makna-makna dari sholat itu kita sudah pahami, itu berarti kita sudah melakukan hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita akan ada usaha untuk menunggu kedatangan malam Lailatul Qadar. Dan biasanya kalau yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW itu dilakukan dengan i'tikaf atau akafah. I'tikaf, jadi berdiam di masjid. Dan tentu berdiamnya itu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiamnya kita atau i'tikaf yang dilakukan itu banyak memang perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan 10 hari penuh dilakukan i'tikafnya itu di masjid. Ada yang mengatakan juga yang 1 hari penuh. Kalau dia sudah niat i'tikaf harus 1 hari penuh. Imam Maliki. Nah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu sepakat bahwa i'tikaf itu bisa dilakukan tanpa mengikat waktu. Nah, ini yang dicontohkan di Indonesia. Banyak kaum muslim atau umat muslim di Indonesia ini selalu
melakukan i'tikaf itu dengan pola yang seperti ini. Biasanya dilakukan pada malam hari itu selama 2 jam. Kalau kalangan Muhammadiyah itu banyakkan 2 jam ya. 2 jam ya ke masjid, dia melakukan zikir di masjid, dia mendekatkan diri di masjid, konsentrasi atau fokus untuk bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam 10 hari itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kalau kita melihat sunnah Nabi saja, itu 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir. Tapi memang ada beberapa ulama yang menunggunya itu di malam ganjil ya. Tapi mestinya ya jangan menunggu di malam ganjilnya saja ya. Tapi 10 hari itu aja kita lakukan secara terus menerus ya. Karena Nabi melakukan secara terus menerus di 10 hari terakhir. Nah, coba memang kan di Indonesia ini kan 10 harinya itu dimulai dari kapan gitu? Karena ada Muhammadiyah itu sudah lebih dulu. Jangan-jangan sudah diambil oleh Muhammadiyah duluan. Lailatul Qadarnya gitu ya. Tapi yang paling penting kita niatnya kita itu ridho dan ikhlas untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Nah, keikhlasan itu yang menjadi modal utama kita untuk menjadi Allah ridho pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, memang banyak strategi-strateginya. Bahkan kita bisa membuat kurikulum untuk bagaimana kita berdiam diri selama 2 jam di masjid itu. Kita sudah ada step-stepnya itu. Misalkan di 10 menit pertama kita lakukan apa, 10 menit kedua kita lakukan apa, sampai dengan 2 jam kita melakukan hal-hal yang mengandung kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bisa melakukan adalah diri sendiri. Yang paling penting kita punya step-step itu, sehingga berdiam dirinya kita di masjid juga terarah dan teratur, sehingga terstruktur di masjid itu. Nah, sehingga makna dari i'tikafnya itu mudah-mudahan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم